mendengarkan penjelasan yang kedua dari Profesor Dr. Kusnandi Rusmil tentang tahapan-tahapan uji klinis ini bagi vaksin Sinovac ya yang sudah dipesan atau dikerjasamakan oleh pemerintah dalam hal ini Bio Farma di Indonesia itu seperti apa sehingga ada jaminan keamanannya untuk bisa digunakan oleh masyarakat. Silakan Prof, 10 Ya, menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. ya, yang terhormat Pak Ustadz ya dan teman-teman narasumber lainnya. Pada kesempatan ini saya akan memajukan sebetulnya udah banyak sih diulas sama Pak Iwan ya. Jadi mungkin tumpang tindih tapi walaupun demikian saya akan coba sedikit ya. Moga-moga ini bisa Prof, saya screen ya. dibuka Prof, Nah, share screen. saya coba. Udah kelihatan ya Pak ya? Sudah. Ya. Nah, tadi fase 1 dan fase 2 tadi sudah diterangkan oleh Pak Iwan di Cina dan Wuhan ya. Hmm. Sebetulnya sebelum fase 1 dan fase 2 itu ada preclinical trial dulu, yaitu uji fisik dan kimia. Itu juga dilakukan oleh teman-teman dokter yang ada di Wuhan karena terjadinya penyakit di situ dulu gitu loh ya. Kemudian fase 1 dan fase 2. Ya, fase 1 itu kurang lebih jumlah subjek untuk penelitian ini sekitar 100 sampai 200 orang ya. Yang utama ini untuk lihat keamanannya dan kemudian lihat imunogenisitas. Imunogenitas itu kadar zat anti dalam darah ya. Terus kemudian yang kedua juga keamanannya lagi yang utama ya. Itu juga jumlah sampelnya lebih besar lagi yaitu 400-an dan juga dilihat imunogenitas ya dan juga dilihat keamanan yang utama. Kemudian fase 3. Fase 3 itu ribuan ya, di Indonesia 1620, di Brazil ribuan. Ini juga untuk melihat keamanannya juga yang utama ya. Dan ini ribuan, tadi yang fase 1 itu jumlahnya sekitar 100 ya. Fase 2 jumlahnya 400. Fase 3 di Indonesia 1600, di Brazil itu puluhan ribu, di Turki puluhan ribu, di Uni Emirat Arab puluhan ribu. Jadi untuk mencari yang tadi nggak kelihatan di fase 1 dan 2 di Cina atau Wuhan, Ya. mungkin ada ketemu. Sehingga vaksin ini benar-benar aman. Ya. Nah, sehingga pada tanggal 9 Januari kemarin, ya, kita melakukan laporan ya kepada Bio Farma dan juga Badan POM bahwa dari hasil pengamatan dari penelitian kami ya per tanggal 9 Januari 2021 vaksin ini aman, imunogenisitasnya jadi kadar zat anti dalam darah itu di atas 99% dan mempunyai efektivitas atau efikasi 65,3%. Menurut WHO 50% itu juga cukup. Dari mana dapatnya? Yaitu dari yang terpapar. Ada di 25 subjek, ya, 7 dari vaksin, 18 dari placebo. Placebo itu adalah orang yang tidak dapat vaksin, ya. Nah, sehingga kami mengatakan kepada Bio Farma dan juga kepada Badan POM, vaksin ini aman, reaksi lokal dan sistemiknya rendah, imunogenisasi tinggi, efektif mencegah COVID itu baik ya. Oleh karena sesuai dengan standar WHO ya bahwa efektif 50% itu baik ya. Nah, sementara mungkin itu dulu ya. Jadi keamanannya. Sekarang saya ingin bercerita tentang vaksin ini kan terdiri dari vaksin yang inactivated. Artinya kuman yang dimatikan. Vaksin ini ya, kalau kuman dimatikan, kita udah mengenal lama tentang vaksin yang kuman dimatikan ya. Di bayi itu kayak anak-anak umur 2 3 4 bulan itu kumannya dimatikan kayak difteri, tetanus, pertusis itu kuman yang dimatikan. Demikian juga untuk vaksin-vaksin lainnya yang untuk
naik haji itu ya juga kuman dimatikan, sehingga kita udah biasa sehingga aman ya. Nah, tetapi gitu ya, dari 1 juta yang divaksin, kemungkinan ada 1 yang nggak kuat di imunisasi. Kenapa nggak kuat? Karena memang dari badannya sendiri itu dia akan terjadi reaksi alergi, ya. Reaksi alergi yang akan menyebabkan dia itu bisa shock anafilaksis. Dari 1 juta, 1. Itu pasti terjadi, karena itu udah dihitung secara statistik. Kalau di Jakarta itu ada 5 juta yang diimunisasi, itu nanti yang akan disuntik kemudian pingsan, itu kemungkinan ada 5. Ya, 5 sampai 10 gitu. Sehingga kan pemerintah itu kan membuat suatu sistem, udah bagus lah pemerintah bikinnya. Ada 4 meja untuk diimunisasi. Meja pertama adalah untuk pendaftaran. Meja kedua untuk men-screening orang-orang yang sakit, yang sedang makan obat penyakit-penyakit yang berbahaya, itu nggak boleh diimunisasi. Ya. Dan kemudian juga ditanya, apakah pernah dulu disuntik, pernah pingsan atau tidak. Kalau pernah suntik kemudian pingsan, itu nggak boleh diimunisasi. Tapi kadang-kadang ada yang lepas daripada dia tanya-tanya. Sehingga mungkin akan terjadi apa yang disebut tadi, disuntik kemudian pingsan. Itu kemungkinannya tuh dari 1 juta 1, sehingga dari 5 juta 5. Seandainya gitu ya, seandainya ada yang pingsan, tentu itu akan menyebabkan ribut ya, wartawan dan sebagainya. Tapi sebetulnya itu reaksi-reaksi yang akan kita ketemukan ya, sehingga pemerintah udah bagus ya. Kan tadi sampai ada meja 1 untuk pendaftaran, meja 2 untuk dilihat pertanyaan-tanya, nomor 3 disuntik. Nah, setelah disuntik itu ada meja 4. Meja 4 itu orang yang disuntik itu nunggu 30 menit, nggak boleh kemana-mana. Oleh karena reaksi yang tadi saya katakan, yang dari 1 juta kemungkinan 1 atau 2 akan pingsan, itu terjadi dalam 30 menit pertama. Sehingga mereka nggak boleh pulang 30 menit pertama. Makin kurang dari 30 menit, yang umpamanya terjadi 5 menit, itu akan lebih berat dibandingkan yang terjadinya 40 menit gitu loh. Tapi dari 30 menit pertama itu penting sekali. Ada yang terjadi 5 menit, ada yang 10. Makin lama dia itu makin ringan penyakitnya gitu ya. Sehingga memang pemerintah kan udah menyiapkan tempat ya, menyiapkan tempat. Meja 4 itu mereka nunggu 30 menit, udah gitu nggak boleh pulang. Kalau ada apa-apa udah disiapkan untuk kalau terjadi apa-apa. Jadi di puskesmas tempat penyuntikan itu udah disiapkan alat-alat transportasi, alat-alat untuk mencegah, alat-alat untuk mengobati yang reaksi anafilaksis, reaksi shock namanya, dan juga alat transportasi juga disiapkan. Pemerintah udah siap untuk itu, ya. Nah, sehingga kemarin dari tim uji klinik lapor kepada sponsor yaitu Bio Farma dan juga kepada Badan POM bahwa vaksin ini secara teoritis, secara aturan aman. Aman dari reaksi lokal. Ya, reaksi lokal itu adalah bengkak di tempat suntikan yang akan hilang dalam 2 hari, demam sedikit dengan paracetamol hilang, reaksi sistemik yang rendah yang tadi itu ya, reaksi sistemik. Kalau umpamanya dia reaksi anafilaksis itu dari 1 juta 1 orang gitu ya. Dan imunogenisasi tinggi, artinya kadar zat anti di penelitian kita di atas 99%. Dan efektif mencegah COVID-19 yaitu kita 65,3%, artinya itu udah bisa mencegah 65% ya dari orang yang disuntik ya, dibandingkan dengan placebo. Yang disuntik dengan vaksin itu akan menyebabkan 65% kebal terhadap COVID ini, 65% ya. Nah, itu menurut WHO udah cukup ya, bukan 100%. 65% juga cukup. Kita udah 65%. Sehingga vaksin ini bisa digunakan oleh kita untuk pandemi ini. Maka itu dibikin emergency use authorization oleh Badan POM untuk digunakan pada sekarang ini, pada pandemi ini.
penelitian akan tetap jalan terus gitu loh. Hmm. Karena penelitian saya itu masih berjalan tuh untuk 3 bulan lagi. Nanti dihitung lagi sama ini. Moga-moga tambah bagus gitu hasilnya. Mungkin itu tambah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Kusnandi yang telah menjelaskan tahapan-tahapan uji klinis ya, baik tadi berapa jumlahnya di Brasil, lalu di Turki, dan Turki 91, Brasil ya, Brasil itu turun sekarang efikasinya jadi 50 ya. Brasil terus turun 50. Nah, kenapa ya, nanti itu ada pertanyaan dari masyarakat, kenapa di Nah. Brasil kemudian menjadi turun ini? Baik, nanti kita Ini akan ikutin lanjutkan. Indonesia, Ya. Terima kasih Perhitungannya ikutin kita. Prof. Kusnandi.